Saya akan coba rasanya bener nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak permen karet ya? Oh iya. Nah, ini kayak permen karet teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi kita di Bisik Bincang-Bincang Asik. Dan kali ini saya tengah berada di SMA IT Asifa Boarding School, Wanarja. Ya, dan di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbincang-bincang dengan teman-teman kita yang kemarin telah berhasil meraih juara, meraih medali silver ya kalau tidak salah ya. Emas. Oh, emas malah ya, bukan silver. Dalam sebuah kompetisi tingkat internasional, betul? Betul. Oke, langsung kita sapa saja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, boleh dong sebelum kita bincang-bincang perkenalkan satu persatu. Silakan. Nama saya Tanisa Freya Narswari Awang, biasa dipanggil Echa. Oke. Nama aku Nadifa Huwaida Yumna Mahira, biasa dipanggil Nadifa. Nama aku Azara Faras Fitri Purwanto, biasa dipanggil Faras. Ya, dan tentu saja menghadirkan pembimbing mereka semuanya yaitu Bunda Mira. Assalamualaikum Bunda. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang prestasi yang baru saja kalian raih. Tapi sebelumnya, boleh dong kita juga ingin tahu nih ya. Kalian ini sebetulnya kelas berapa? Kita kelas 10. Kelas 10. Semuanya kelas 10 ya? Iya. Oh, berarti baru masuk ya. Baru masuk. Nah, mumpung kalian ini masih kelas 10 baru masuk, sebelum nanti kita bincang-bincang lebih jauh ya, kita juga ingin tahu dong. Dulu kalian waktu masuk ke Asifa Wanareja ini, tahunya dari mana? Dari Echa dulu, silahkan Cak. Kalau aku tahunya dari orang tua. Jadi waktu kelas 9 itu kan bingung nyari SMA. Terus orang tua aku bilang, ini ada teman ayah anaknya di Ashifa, bagus katanya gitu. Jadi akhirnya saya tes di Ashifa dan alhamdulillah keterima masuk. Oh, keren. Kemudian Nadifa Aku pertama tahu Ashifa dari Faras. dari Faras. Iya. Gimana ceritanya Faras? Jadi aku sama Nadifa itu saya SMP. Jadinya aku sempat belajar juga buat nyiapin tes di Ashifa. Terus Nadifa akhirnya kita belajar bareng. Terus sebelumnya itu aku tahu dari Ashifa karena teman aku yang di SD itu SMP di Ashifa, terus dia mau lanjut di SMA. Jadi aku biar bisa bareng juga. Terus orang tua juga setuju, terus akhirnya tes, alhamdulillah lulus. Oh gitu ya. Nah, waktu menjalani tes gimana dulu tuh? Sulit nggak sih sebetulnya masuk ke Ashifa tuh? Sulit Kalau ya? buat tesnya sih sebenarnya udah ada buku panduan buat tryoutnya sih. Jadi kalau misalnya kita rajin baca-baca bukunya, kita rajin latihan-latihan sesuatu, alhamdulillah insya Allah Oh, bisa. berarti ada buku panduannya, ada Iya. tryoutnya juga. Iya, ada. Oke. Terus kalau Nadifa? Mungkin karena cara belajar di SMP aku yang dulu sama di Ashifa beda, jadi pas kerjain soalnya sulit-sulit enggak, tapi alhamdulillah dapet. Bisa ya. Oke. Kalau kamu gimana, Ras? Kayak tadi dibilang sama Echa kan ada buku panduannya, jadi aku suka latihan di buku panduannya, jadi alhamdulillah bisa pas kerjain. Dan kemudian pas pengumuman ada nama kalian. Iya. Perasaan kalian gimana? Waktu ada nama kalian itu di daftar anak-anak yang lulus itu. Seneng banget lah karena kita juga tahu seleksi masuk Ashifa kan susah. Kayak juga banyak teman-teman aku yang ada yang tidak keterima juga kan. Jadi pas aku keterima tuh alhamdulillah senang lah bisa keterima. Senang ya bisa bukan mengalahkan tetapi bisa terpilih ya untuk bergabung dengan teman-teman di Ashifa sebelumnya ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kabarnya kalian kemarin baru saja mengikuti sebuah event tingkat internasional, ya kan? Ya. Boleh nggak diceritakan event apa itu? Siapa yang mau cerita? Echa. Echa, oke, silakan Echa. Jadi nama eventnya itu International Science Invention Fair yang diadakan oleh ISA atau Indonesian Young Scientist Association yang berlokasi di Undiksa atau Universitas Pendidikan di Bali. Oh, kemudian dapat informasi itu gimana, Pak? Tahu nggak? Dapat informasi. Dapat informasi tentang event itu gimana? Sebelumnya udah pernah ngikutin lomba dari IPB. Oke. Terus dari situ kita mikir kayaknya mau ikutan lagi lomba selanjutnya. Nah kebetulan Echa pas SMP udah pernah ngikutin lomba yang kayak gini. Jadi dapat sumber-sumber lombanya. Oh, gitu ya. Waktu kalian kan kemudian bertiga ya, ada Nadifa juga. Waktu proses pemilihannya sehingga kemudian kalian bertiga gimana? Ceritanya Faras. Jadi pertama kali itu kayak yang tadi dibilang Nadifa kan Echa udah pernah ikut pas SMP. Terus kebetulan
aku udah deket sama Echa, terus habis itu Echa ngajak aku, terus sama kayak ayo aja gitu, terus tinggal cari satu orang lagi, akhirnya aku ngajak Nadifa karena Nadifa dulu saya SMP juga sama aku dan dekat. Terus proses berkomunikasinya dengan Bunda Mira gimana? Kalau untuk prosesnya itu kita pertama kita kasih tahu ide info lomba ke PLA, PJ Perlomba Akademik. Habis itu sama PLA tuh diarahin, ini ada ustazah yang bersedia untuk membimbing, jadi kita ke Ustazah Mira. Nah, waktu itu kita jadi konsultasi, kayak tiap mau praktek kita konsultasi dulu ke Ustazah Mira. Ustazah Mira juga alhamdulillah sangat membantu banget, dan Ustazah Mira tuh sangat welcome juga sama kita. Waktu pertama kali Bunda ditunjuk nih untuk membimbing mereka gimana, Bun? Ceritanya gimana, Bun? Ya alhamdulillah saya sangat senang sekali karena kan tantangan baru juga, murid kelas 10 juga ini, ya saya bersemangatnya karena mereka pasti sedang bersemangat sekali gitu untuk mengikuti perlombaan seperti ini. Jadi membimbing mereka juga alhamdulillah gitu, mereka semangatnya tinggi gitu kan. Jadi emang kemauan merekanya sangat kuat gitu. Jadi alhamdulillah bisa lancar gitu. Kan mereka ini kan sibuk banget nih, Bun, ya, dengan aktivitas di asrama ya. Yang saya tahu bangun tidur jam 3 ya kalian kan? Yeah. Jam 3, kemudian persiapan sholat subuh, kemudian menghafal Al-Quran dan sebagainya. Dan hampir seluruh aktivitas itu kan memang aktivitas-aktivitas yang padat gitu, Bun. Waktu-waktu yang biasanya digunakan untuk membimbing mereka kapan, Bun? Siang, setelah pulang kan biasanya mereka sholat duhur, makan. Nah, di waktu-waktu itu mereka ada waktu ekskul biasanya di situ. Dan mereka kemudian tekun untuk mengikuti bimbingan dari Bunda ya? Iya. Oke. Nah, ini kan eventnya adalah event tingkat internasional. Berarti pesertanya banyak dong waktu itu. Tahu nggak berapa yang ikut kira-kira? Jadi ini kan dari internasional. Yang ikut tuh sekitar dari 32 negara. Yang ikut buat timnya itu ada 32 negara 32 di seluruh negara. dunia itu? Ya, seluruh dunia. Oke. Terus yang ikut buat lombanya ada 507 tim. 507 tim. Dari 32 negara itu ada 507. Wow, banyak banget ya. Dan kalian harus menyisihkan itu ya. Oke. Pada saat kalian melihat atau mengetahui pesertanya seluruh dunia ya kan, 32 negara istilahnya ya, perwakilan dari negara-negara yang ada di dunia gitu kan. Kalian ikut dan kalian harus bisa menghasilkan prestasi atau menghasilkan temuan yang bagus begitu kan, yang berbeda dibanding yang lain. Awal mula kalian memunculkan ide, kemudian sehingga kalian memilih temuan yang ini gimana? Kalau itu awalnya gini kan, kita membuat produk judulnya Gummy Nutraceutical made from cinnamon and enriched with antioxidant and vitamin C from dragon fruit rind for preventing fever. Nah itu panjang banget tuh. Itu artinya apa artinya? Jadi kita membuat gummy nutraceutical gummy yang mengandung cinnamon atau kayu manis dan diperkaya dengan antioksidan dan vitamin C dari kulit buah naga yang bermanfaat atau berguna untuk mengurangi demam dan mencegah demam. Dan kemudian bagaimana caranya kalian itu kan sebuah ide ya awalnya ya, kemudian muncullah sebuah judul seperti itu panjangnya. Lalu bagaimana caranya kalian itu mengumpulkan referensi, melakukan penelitian dan sebagainya? Jadi awalnya mengapa kita memilih ini dan apa awalnya itu karena kita punya teman, kayak kita punya banyak teman kan di asrama. Nah, habis itu ada teman saya tuh, dia tuh tidak suka minum obat. Jadi kayak udah dikasih obat dari klinik, cuma dia tidak mau makan minum ya. Karena susah kan buat nelannya. Terus kita jadi mikir, anak SMA aja susah minum obat, gimana anak-anak yang masih kecil pasti bakal susah kan minum obat. Gitu, makanya kita mau membuat gummy, karena gummy itu makanan yang disukai oleh anak-anak kan. Jadi kita mau membuat gummy yang kalau dimakan tuh bisa juga menjadi obat. Nah, akhirnya kita searching, kita banyak nyari referensi dari jurnal-jurnal. Kita menemukan rempah-rempah dari kayu manis. Kayu manis itu mengandung antiinflamasi dan berbagai kandungan lainnya yang dapat bermanfaat untuk mengurangi demam atau mengurangi peradangan juga. Nah, habis itu kita juga ngangkat isu bahwa kulit buah naga tuh sering dijadikan sampah oleh banyak orang. Karena kita pasti makan dagingnya, dan kita buang kulitnya. Nah, ternyata dari hasil penelitian yang kita lakukan, kulit buah naga tuh mengandung
vitamin C dan antioksidan yang lebih tinggi daripada yang ada di dalam buahnya. Oh iya. Jadi Selama ini ternyata- saya buang-buang tuh kalau Iya. makan buah naga ya. Kita bisa kita manfaatkan. Jadi Oke. kita ngambil ekstrak dari kulit buah naganya, kita jadikan selai, habis itu kita gabung bersama kayu manis itu dan kita jadikan gummy yang itu. Oh, ini ya di Iya, depannya. iya. Oke, nanti kita akan coba ya teman-teman ya. Kira-kira setelah ini apakah demam panggungnya itu hilang atau tidak? Oke, nah Diva, tadi kan ada proses yang penjelasannya seperti itu ya. Kemudian hingga muncul sebuah produk seperti ini. Bagaimana? Apakah itu dilakukan di laboratorium atau seperti apa? Ya, kita kita bikin eksperimennya di laboratorium. Kemudian? Sebenarnya lumayan sulit sih karena kita kan ini ide mikir dari ide sendiri ya. Betul. Kita harus nyari tekstur yang pas gitu-gitu. Jadi kita butuh berkali-kali percobaan buat dapetin gummy sesuai tekstur yang kita mau. Betul. Nah, terus berapa kali gagal waktu proses itu? Atau Kira-kira- sehingga menemukan produk seperti ini? 8 percobaan. 8 percobaan. Delapan Terus dari 8 percobaan. percobaan itu baru ketemu yang terakhir, yang pas, yang kita mau. Gitu ya, 8 percobaan. Nah, itu kan memanfaatkan buah naga ya, ya kan ya Faras ya. Berarti waktu itu kalian belanja buah naga berapa kilo itu? Atau kayu manisnya itu? Kayu manis atau kayu putih tadi? Kayu manis. Kayu manis ya. Kayu manis. 32 gram. Kayu manis. Berapa banyak itu? Untuk beli buah naganya itu kita minta tolong Ustazah Mira untuk membeliin Wah, buah ini naga. ustazahnya ini yang wirawiri ya. Iya, makasih Ustazah. Makanya Ustazah Mira sangat membantu jadi pembimbing kita. Oke, Kulit buah naga yang kita pakai itu 32 gram untuk bikin gummy ini. 32 gram. Tapi kan 32 gram itu total atau memang ada yang lebih dari itu yang gagal, kemudian 32 gram lagi, gagal 32 gram lagi gitu. Iya, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, berarti kan buah naganya banyak juga ya belinya ya. Kalau mau saya tambahin, jadi kita tuh bikin 32 gram itu buat 8 percobaan. Karena tiap percobaan paling kita cuma ambil 3 gram, kita coba-coba dulu 3 gram, berapa gram. Jadi sebenarnya buat total 8 percobaan itu kita menggunakan 32 gram. Oh, hanya 32 gram untuk 8 percobaan itu ya. Dan itu menghasilkan berapa, ini apa namanya nih? Disebutnya apa ini kalau seperti ini? Gummy. Gummy ya. Berapa butir gummy itu? Kalau dari butir ya, saya sebut butir ya. Dari 32 gram itu berapa butir gummy yang dihasilkan? Mungkin kalau bisa kita pikir-pikir setiap kita membuat percobaan tuh ada sekitar 15 gummy yang bisa kita buat. Dari 32 gram. Dari sekitar sekali percobaan. Oh, dari sekali percobaan. Kita bikin 8 kali percobaan. Berarti mungkin sekitar berapa 8 itu? kali 15. Ya, 8 kali 15 ya. 120. Gitu ya. Jadi menghasilkan 15 butir ya. Ya, setiap percobaan. Nah, kalau nanti ada teman kalian yang demam 15 butir itu cuma dikonsumsi 3 hari selesai itu habis. Ya, kita bisa mungkin untuk kedepannya Diperbanyak kita bisa membuat Oke. lebih banyak lagi. Nah, Bun, ini kan anak-anak pakai laboratorium dan sebagainya ya, Bun ya. Kemudian mereka juga harus menghancurkan atau melumatkan itu yang namanya kulit buah naga dan kayu manis dan sebagainya. Nah, kalau dari Bunda waktu membantu mereka, Bun, arahan-arahan yang diberikan Bunda gimana? Karena ini kan prosesnya sekali jadi besok bisa dilanjut gitu. Jadi nggak hari ini harus selesai percobaan 1, enggak. Jadi hari ini misalnya baru selesai untuk pencacahan kayu manis dan kulit buah naganya aja, besok selanjutnya baru kita mulai proses pemasakan kayak gitu. Jadi setiap harinya tuh bukan satu percobaan jadi selesai sampai 8 kali, itu enggak. Jadi per proses, kita sebutnya per proses itu. Jadi setiap hari itu ada, jadi setiap harinya cuman misalnya hari ini cuman proses pencacahan aja dari kulit buah naganya seperti itu, besok baru proses pemasakannya. Oh, gitu ya. Dan itu total waktu yang dibutuhkan kalian ya dari proses awal keluar ide kemudian menghasilkan produk seperti ini berapa lama? Dari awal Agustus. Awal Agustus. Ya, jadi kita pas baru masuk banget itu habis penyengukan pertama, baru kita mulai berkonsultasi dengan ustazah, terus kita udah mulai praktek-praktek. Tapi kalau praktek kita mulai dari tanggal 6 September. 6 September. 6 sampai 20 September tuh yang percobaan-percobaan. Terus kita baru menemukan hasil yang fixnya itu kira-kira bulan pertengahan Oktober kemarin.
Lama juga waktunya ya. Kalau saya mungkin nggak sabar tuh ya, lama sekali nggak berhasil. Memang untuk penemuan-penemuan seperti ini butuh kesabaran teman-teman sekalian. Dan hanya orang-orang yang sabarlah yang bisa melakukannya. Oke, boleh saya lihat produknya ya. Maaf ya. Nah, teman-teman, ini sampel produknya ya. Jadi sampelnya adalah seperti ini. Silo nggak nih? Nah, gummy. Oh, bentuknya macam-macam ya ini ya. Gambar buah, ada gambar nanas, kemudian apel, kemudian apa lagi nih? Mangga, kemudian apa? Durian nggak ada durian ya? Produk durian ya. Jadi bermacam-macam buah-buahan ya. Tentu ini akan lebih menarik anak-anak tentunya. Iya. Tapi kalau ini kan warnanya merah nih ya. Biasanya anak-anak itu kan suka yang berwarna-warni ya, warna pelangi. Bisa nggak kalau misalkan nanti warnanya dirubah warna pelangi gitu? Misalkan nggak cuma merah tapi ada merah, kuning, hijau, biru, putih gitu. Mungkin bisa kan ini merah karena dari kulit buah naganya. Buah naganya ya. Ya, jadi kalau kita menggunakan tambahan buah lain mungkin bisa, jadi mungkin untuk lomba-lomba selanjutnya kita akan mengembangkannya dengan buah-buah lain, dengan berbagai tambahan buah dan tambahan rempah-rempah yang lain. Nah, ini berarti tantangan berikutnya nih buat kalian ya. Harus menemukan. Nah, nanti bundanya harus direpotin lagi ini. Siap ya bun ya? Lu direpotkan sehingga nanti warnanya nggak cuma merah mungkin ya, tapi ada warna kuning, warna biru gitu ya. Ini sangat menarik sekali. Tapi hebatnya adalah kalian itu masih kelas 10 loh. Kelas 10 tapi kemudian sudah menemukan hasil seperti ini ya. Luar biasa sekali ya. Nah, ini tidak mudah loh teman-teman ya. Kelas 10 kemudian menghasilkan karya seperti ini ya. Dan ini adalah solusi bagi orang lain begitu ya, mungkin, atau solusi bagi masyarakat kalau diproduksi dalam kapasitas yang lebih besar gitu ya. Bagaimana caranya bisa mengurangi demam, apalagi yang namanya anak-anak biasanya tidak mudah untuk mengkonsumsi obat ya, obat-obatan yang mungkin rasanya juga tidak terlalu disuka oleh anak-anak. Nah, tantangan terbesar pada saat kalian melakukan penelitian ini atau menemukan produk ini ya, atau mengikuti event ini, tantangan terbesarnya itu apa sebetulnya? Silakan Faras. Jadi tantangan terbesar itu pasti kita harus bisa bagi waktu juga, karena kan kita tetap harus mengikuti aktivitas seperti biasa, kita harus tetap halako, harus tetap sekolah, terus di sela-sela siang itu waktu kayak yang lainnya istirahat atau ke labkom, kita harus ke lab kimia untuk bikin percobaan kayak gini. Terus juga kayak yang tadi udah dijelasin, ini kan gak cuma sekali percobaan juga ya, kita sampai 8 kali percobaan. Jadi emang harus telaten dan rutin juga, itu sih kesulitannya. Oh, berarti memang luar biasa waktu kalian ya, harus bisa mengambil waktu di tengah-tengah kesibukan kalian gitu ya. Nah, kalau dari sekolah sendiri pun dukungan untuk mereka ini gimana, Bun? Dalam mereka mengikuti perlombaan ini, Bun? Alhamdulillah sekolah SMA ITS Wanarja sangat mendukung sekali untuk kegiatan seperti ini ya, apalagi memang SMA ITS Wanarja ini banyak menghasilkan prestasi juga sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sekolah sangat mensupport sekali untuk mereka bisa mengikuti lomba internasional ini. Oke. Kan ini lomba dilaksanakan kalau tidak salah di Bali ya. Di Bali ya, gitu ya, di Bali. Kalian ke sana atau gimana? Nah, kita online. Online. Maksudnya bagaimana? Ini kan harus diuji nih. Ya kan? Maksudnya dipresentasikan ke dewan juri kan? Nah, bagaimana cara mempresentasikannya? Jadi kita melaksanakan lombanya itu dari tanggal 3 sampai 5 November. Jadi kita ada sesi di mana itu sesi judging. Jadi kita Zoom dengan jurinya, langsung kita bertiga Zoom dengan juri. Terus itu pertama kita presentasiin dulu dengan PPT yang kita udah buat, kita jelasin kita bikin apa. Habis itu baru kita ditanya dan dijudging sama jurinya. Jurinya juga sudah lihat dan juri juga bertanya-tanya tentang produk yang kita buat. Oh, berarti waktu juri itu menanyakan tentang komposisinya, tentang cara buatnya dan sebagainya pada saat Zoom itu ya? Iya. Jadi mereka memang langsung istilahnya itu mereka langsung mencari tahu langsung menanyakan ya dari produk yang kalian bikin ini. Tapi sebelumnya ini sudah pernah dicobakan belum ke teman-teman atau sudah? Ke guru-guru juga udah banyak yang ke guru-guru. Bunda Mira sudah. Sudah. Bagaimana Bun rasanya Bun ini Bun? Enak rasanya. Enak ya. Rasanya seperti apa Bun? Permen karet manis ya. Manis, terutama sebenarnya kan banyak yang
apa ya, kayak takut nyoba gitu. Tapi ini Iya. sebenarnya semuanya tuh berbahan dasar alami, jadi nggak ada bahan kimianya sama sekali. Itu yang jadi nilai lebihnya kita karena emang semuanya benar-benar alami. Termasuk gulanya juga itu kita pakai gula apa? Gula jagung. Iya. Oh, gula jagung. Iya betul, kita alami. Jadi nggak pakai gula yang buatan pabrikan seperti itu. Kita pakai Oke, gula. oke. Berarti gulanya juga yang Iya. rendah apa namanya kalori lah kayak Iya. gitu ya, rendah kalori ya, luar biasa. Nah, waktu teman-teman mencoba ini gimana? Respon dari teman-teman? Ketagihan nggak? Ya, Ada nggak? Percobaan pertama-pertama tuh pas kita belum nemuin komposisi yang tepat, Hmm. kita juga kan bingung ya. Kita harus nyari komposisi yang tepat, yang teksturnya pas, yang rasanya Iya. juga enak. Jadi pas awal-awal percobaan kita sendiri nyobain juga kayaknya kurang gitu. Hmm. Nah sampai di percobaan terakhir Aha. kita butuh survei kan Iya. buat di datanya itu. Jadi kita survei ke beberapa murid SMA Syifa. Alhamdulillah pada suka di percobaan yang terakhir. Oh, ada nggak yang lagi demam gitu ya teman kalian, kemudian dikasih ini dan kemudian progresnya untuk sembuh itu lebih cepat? kalau untuk itu belum sih, karena kan kita belum, Menemukan ya yang lagi sakit belum ada ya? ya masih belum. Hmm. Tapi insya Allah untuk lomba selanjutnya atau untuk kedepannya kita bakal membuat lebih yang apa, survei yang lebih baik lagi. Kita akan mencoba dengan orang yang lebih sakit, yang lagi sakit juga insya Ada Allah. yang sakit kembali dikasih ini ya. Jadi stop, jangan dulu pakai obat itu, cobain dulu produk kita gitu ya. Terus kalian kasih nama apa nih produk ini? Sinami, Sinami, Iya, singkatan nama- dari apa? cinnamon gummy. Oh, Sinami cinnamon gummy gitu ya. Sinami herbal untuk gitu ya. Herbal atau obat masuknya nanti? Maksudnya Ke herbal ya mungkin ya. Iya. Herbal kan bukan kimia kan ini kan, tapi semuanya benar-benar dari alami ya, natural ya. Oke, Sinami, wah ini harus segera dipatenkan nih kalian nih. Ya, ini penemuan yang luar biasa ini ya. Iya kan, Sinami, cinnamon gummy ya, gitu ya. Harus segera di follow up ya, dan segera nanti harus lewat Bunda Mira, harus segera ke sekolah ya, kemudian segera diarahkan ke sana untuk dipatenkan ini produk. Siapa tahu nanti kalian bisa mengembangkan ini lebih hebat lagi, ya kan? Bukan cuma warnanya merah, tapi ada yang warna macam-macam. Kemudian juga ini kan masih kecil nih ya, bisa diperbesar nggak Bisa. teksturnya? Bisa ya, itu tergantung dari cetakannya aja. dari cetakannya Kita ya. kita buatnya yang kecil karena menyesuaikan dengan ukuran gummy. Kayak Yupi kan sukanya kecil-kecil gitu, jadi biar Betul. lebih anak-anak lebih gampang makan juga. Oh ya betul. Nanti kalau yang besar mungkin ukuran saya ya. Kalau yang kecil-kecil cepat habis masalahnya ya. Oke. Nah, ini luar biasa penemuan kalian, dan ketika lomba tersebut kalian mendapatkan Go. gold ya, atau emas gitu kan ya. Berarti penemuan kalian ini adalah termasuk penemuan yang sangat unggul gitu kan ya, yang sangat langka, dan ini insya Allah sebagai sebuah penemuan yang terus bisa dikembangkan gitu ya. Saat kalian mendapatkan pengumuman meraih gold, perasaan kalian tuh gimana? Seneng banget lah, kita nyampe udah pun tuh kayak berisik, nyampe sujud terus. Oh gitu ya, sampai ada selebrasi apa gitu? Ya kita sujud, kayak kita sujud tapi kita Syukur ya. teriak-teriak gitu. Masya Alhamdulillah. Allah, luar biasa ya. Saat tahu informasi itu, sekolah responnya bagaimana? Alhamdulillah kita tahu dari Zumira, sekolah tuh sangat juga mengapresiasi. Kata di grup sekolah tuh bermasya Allah, semoga ke depan lebih baik lagi pada gitu. Jadi kita juga ikutan seneng karena akhirnya semua orang juga mengapresiasi. Orang tua kalian gimana? Pastinya seneng. Iya. Orang tua kalian senang ya, bangga tentunya ya. Wah, anakku ternyata punya peluang jadi penemu gitu kan ya. Jadi apa namanya, peneliti dan sebagainya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, ini kan kalian ikut lomba ini ya. Apa ini memang kalian hobinya di dunia seperti ini atau bagaimana? Kalau kamu sendiri hobinya apa sih sebetulnya? Hobi saya sih banyak. Jadi Apa saja coba hobinya apa aja? saya suka nonton film. Nonton film, Iya. oke. Film apa yang ditonton tuh? Biasanya film bahasa Inggris karena sekarang buat melatih speaking dan tulisan juga gitu. Jadi harus bahasa Inggris ya? Ya sukanya sih. Sukanya ya, oke. Terus Baca buku juga. baca suka. buku. Kira-kira kayaknya itu aja sih. Oh, itu ya. Kalau kamu hobinya apa? Aku suka baca buku juga Mhm. sama kayak Eca. Mhm. Terus suka masak.
Oh, suka masak. Wah, boleh diadu kalau masak sama saya ya. Masak mie maksudnya ya. Kalau Faras apa Faras? Sama aku suka baca juga sama nonton film. Gitu ya, sama nonton film. Cita-citanya apa? Nanti kalau udah lulus nih, kan rencananya mau kuliah kemana lanjutannya tuh? Masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir ya. Tapi kan jurusan IPA kan kalian kan? Iya. Iya. Nah, berarti kalau IPA biasanya ke jurusan IPA juga kan? Oke. Kalau cita-cita sebenarnya pengen jadi apa? Cita-cita sebenarnya masih mikir juga mau masuk jurusan apa. Ya. Terus rencananya aku mau masuk jurusan bioteknologi. Wow, keren banget. Iya, kalau untuk cita-cita masih mikir-mikir juga sih, maksudnya belum dapat yang pas banget. Nah, belum ada insight yang pas begitu ya. Oke. Kalau Nadifa apa? Aku mau ambil pendidikan kedokteran. Insya Allah Amin. Insya Allah di Universitas Gadjah Mada. Wow, keren. Berarti harus disiapkan dari sekarang. Ini kalau yang dari Gadjah Mada tahu kamu sudah menemukan ini, bisa jadi akan dikejar kamu tuh ya. Udah daftar sini ya. Kalau kamu, Cak, apa Cak? Cita-citanya, Cak? Kalau cita-cita saya masih kurang tahu sih, jadi masih bingung juga gitu kalau buat cita-cita. Tapi kalau buat kuliah, saya insya Allah mau ngejar PTLN. PTLN itu apa? Perguruan Tinggi Luar Negeri. Oh, perguruan tinggi luar negeri. Ya. Pengennya Pengennya ke luar negeri. Mana? Ke Jerman atau kemana? Kanada. Oh, ke Kanada. Oke, keren banget ya teman-teman ya cita-cita mereka. Kalau saya juga sama ya, perguruan tinggi tapi dalam negeri ya. Udah perguruan tinggi dalam negeri, terus nilainya 2, alhamdulillah lagi ya. Tapi masih syukur ya. Oke, teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali ya. Kalian sudah menemukan sebuah penemuan yang luar biasa, karena ini kan sebetulnya bagian dari solusi juga ya untuk orang-orang yang mereka tidak mau makan obat sementara dia sedang merasakan demam ya dan sebagainya ya. Nah, kalau dari sekolah sendiri Bunda Mira, ada nggak harapan ya terutama untuk anak-anak yang seperti mereka ini kelak ke depannya gimana, Bu? Harapannya kan ini lomba nantinya ada lagi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya mereka bisa mengikuti lomba-lomba yang lainnya, diikuti oleh temannya juga seperti itu. Jadi kan ini kan bertarafnya internasional ya, dimana kemarin pun mereka jurinya dari India ya kan? Dari India? Iya betul, dan alhamdulillahnya mereka dapat menjawab gitu. Juri dari India pun mereka dapat mengerti bahasanya, terus mereka dapat menjawabnya kembali dengan menggunakan bahasa Inggris. Oh, jadi kalian kemarin pakai bahasa Inggris? Ya betul, full bahasa Inggris. Ya, jadi kalian memang juga bisa bahasa Inggris? Ya, alhamdulillah. Bisa belajar ya. Wah, luar biasa banget ya kalian. Ketemu sama itu nggak kemarin tuh? Ketemu sama Vijay nggak waktu itu? Nggak ngerti ya. Karena kemarin memang banyak banget orang luar, kayak kita ketemu orang Korea juga ada, orang Turki, orang Iran, Kazakhstan, dari Amerika juga ada. Sempat kenalan nggak nama mereka? Enggak. Waduh. Oke, sekali lagi selamat buat kalian ya. Thank you very much sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang dalam Bisik, bincang-bincang asik kali ini. Dan by the way, ini boleh nggak dikonsumsi? Boleh. Saya boleh coba nggak? Boleh. Nah, nanti insya Allah saya coba ya teman-teman ya. Ini makanannya bagus ya, bentuknya. Saya akan coba rasanya bener nggak sih? Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak permen karet ya. Nah, ini kayak permen karet teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, enak. Ini kalau saya bawa ke kantor saya, habis sama Teh Ola sama Pak Rian ini ya. Ini habis nih. Dan manisnya itu berbeda, bukan manis gula buatan begitu ya, tapi manis alami. Kemudian rasanya sangat enak, pas ya kalau untuk anak-anak ini pas nih, karena saya kan pernah juga makan ini waktu masih anak-anak. Dan mudah-mudahan ini nanti menjadi solusi ya, insya Allah dalam dunia kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman terima kasih, Bunda terima kasih waktunya ya, sudah berbagi di kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi dengan prestasi-prestasi yang baru. Kita bincang-bincang lagi nanti insya Allah. Baik teman-teman, demikian Bisik bincang-bincang asik kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa kita dapatkan. Ketemu lagi dalam bincang-bincang berikutnya. Akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.